Selamat Tahun Baru 2026. Saudara seluruh jemaat GBI Avia, kita telah melewati tahun 2025 dengan segala proses, tantangan, dan penyertaan Tuhan. Di tahun 2026 ini, Tuhan memberikan gereja kita GBI Avia satu tema, yaitu Fruitful Mission, misi yang berbuah. Artinya Tuhan memanggil kita jemaatnya hidup berdampak, berbuah lebat, dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat luas. Saudara, tantangan pasti ada. Tetapi Tuhan kita lebih besar dari segala tantangan apapun. Jangan takut. Melalui tantangan justru kita akan melihat dan mengalami mukjizat Tuhan. Saudara, untuk hidup berhasil dan berbuah lebat bukan hanya soal seberapa keras kita bekerja, tetapi yang terpenting adalah kita harus melekat pada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 7 tertulis, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara, mari kita melangkah dengan iman yang teguh, memasuki tahun 2026. Tuhan Yesus beserta kita. Saudara, setelah satu pujian nanti, kita akan mendengarkan renungan singkat, dan selanjutnya tim gembala GBI Avia akan memberi salam tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2025 yang telah berlalu. Saat ini kami melangkah masuk 2026. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga, pelayanan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami untuk hidup dalam kehendak-Mu, melekat kepadamu, berdampak, berbuah lebat, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya tahun 2026 menjadi tahun pertumbuhan, tahun ketaatan, tahun berkat, dan tahun penuaian buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekali lagi selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami bawa syukur Tuhan. Sebab Kau baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Betapa kami bersyukur, kasih setiamu yang baru, rahmat-Mu yang baru Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, kami mengawali tahun yang baru. Kami yakin percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sambut berkat-Mu
Kami sambut hadirat-Mu, kami sambut pribadi-Mu ya Bapa. Pagi ini dengan rasa syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Salam bagi kita semua. Selamat tahun baru 2026. Kami dari GBI Avia Setiabudi bersama-sama kita semuanya akan memasuki tahun ini dengan tema Fruitful Mission, saudaraku, tema seluruh Avia. Saudara, bagaimana kita meyakini akan ada misi yang berbuah di sepanjang tahun ini? Saya dasarkan dari Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kuncinya adalah bahwa kita ini ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Yesus pernah berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jikalau kamu tetap menyatu dengan sang pohon itu, maka akan kamu berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mendorong kita supaya menyadari hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan kalau itu yang terjadi, maka saya bacakan satu ayat lagi, 1 Korintus 12 ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Apa maksudnya? Ketika kita melakukan pekerjaan kita, secara khusus misi kita, harus sadar Allah mengerjakannya di dalam kita. Karena dia tinggal di dalam kita. Maka fondasi awalnya adalah memang kita harus ada dalam koneksi atau divine connection dengan Tuhan. Sehingga dalam kondisi itu dia mengerjakannya. Apa maksudnya Allah mengerjakannya? Ayat yang lain berkata Allah turut bekerja. Jadi ketika kita bekerja, Allah itu turut bekerja, saudaraku. Kata mengerjakan di situ saya tertarik sekali. Saya kupas sedikit di dalam teks bahasa aslinya Yunani menggunakan kata energon. Energon artinya dia mengerjakan, artinya Tuhan. Kata energon sendiri dari kata dasar energeo. Kalau bahasa Indonesia energeo itu kita tahu kata energi atau energi. Jadi ibarat panel-panel yang menangkap tenaga surya atau tenaga matahari, sebenarnya panel-panel itu tidak punya power, tapi ketika dia menyerap energi dari matahari, maka dia dapat memancarkan tenaga atau listrik, saudaraku. Demikianlah kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kita yakin Tuhan mengerjakan misi itu di dalam kita, melalui kita. Besar harapan saya, kita bersama-sama, saudaraku, bersama-sama dalam iring-iringan, sama-sama menyemangati agar kita menyadari hidup kita sepanjang tahun ini going to next level, yaitu apa? Kita sadar hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, dan lakukanlah misinya, niscaya itu pasti berbuah. Sebab kalau Allah mengerjakannya, tidak mungkin gagal. Selamat diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, dan kita akan melihat tuaian yang menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi banyak dinikmati banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati tahun ini bagi kita. Salam. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya rindu membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahun baru adalah kesempatan kita melangkah dalam pembaharuan Tuhan. Kenapa? Karena sama-sama kita menyadari bahwa tahun baru bukan hanya sekedar pergantian kalender, tetapi adalah undangan Tuhan kepada setiap kita hidup di dalam pembaharuan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita.
Masa lalu dengan segala kegagalannya, dengan segala masalah, dengan segala luka, bahkan keberhasilan tidak lagi mengikat setiap kita. Karena di dalam Kristus selalu ada awal yang baru. Amin. Jadi Tuhan tidak hanya memperbaharui keadaan kita, tetapi juga hati kita, cara berpikir kita, bahkan yang paling utama adalah arah hidup kita, tujuan hidup kita. Karena itu masukilah tahun 2026 ini dengan iman yang lebih diperbaharui oleh Tuhan. Iman yang segar, melepaskan segala beban masa lalu kita, perbaharui komitmen untuk mengikut Tuhan dalam kebenaran firman-Nya, dan izinkanlah Roh Kudus memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Jadikan tahun ini waktu untuk kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam ketaatan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Selamat tahun baru. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memperbaharui seluruh kehidupan kita, memberi kekuatan bagi setiap kita, dan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita untuk masuk ke dalam rencananya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2025 baru saja kita lewati. Dengan segala yang kita alami, suka dan duka, baik dan tidak, kita sudah alami. Dan waktu itu tidak akan bisa kembali. Tetapi Yesaya 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang kuperbuat terhadap kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, sekalipun dunia tidak menjanjikan apa-apa buat kita di tahun 2026, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Dia yang menyediakan masa depan yang baik buat kita. Mari tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepada seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru, menyongsong tahun baru 2026. Ya, yang telah kita lalui pada tahun 2025 dengan suka duka dan banyak hal-hal yang terjadi di tahun 2025 ini. Tuhan berkati kita, semoga kita di tahun 2026 ini mempunyai damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita sesuai dengan firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang telah ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kita menyongsong tahun 2026 dengan semangat yang baru, dengan tema kita Fit for Mission, misi yang berbuah. Kita doakan juga tahun 2026 kita semuanya diberikan damai sejahtera, penuh sukacita, banyak berkat, berkelimpahan, terhindar dari segala mara bahaya, segala musibah kita singkirkan dalam nama Tuhan. Kita semoga tahun 2026 ini kita makin sukses, makin berjalan dengan lancar untuk sama-sama menyongsong 2026 ini dengan baik untuk capai misi kita, gereja kita, misi yang berbuah. Terima kasih, Tuhan berberkati. Salam, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. GBI API Estabat, Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2025 dan selamat Tahun Baru 1 Januari
2026. Memasuki tahun 2026, biarlah kita semua berada di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mengalami kasih dan kuasa mujizat untuk hari-hari kehidupan kita. Dan biarlah seluruh jemaat hidup sesuai dengan doa daripada Tuhan Yesus, menjadi satu di dalam Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat tahun baru. Kita menutup tahun yang lalu dengan syukur dan melangkah ke tahun yang baru dengan iman. Kiranya Tuhan memperbaharui kekuatan kita, meneguhkan pengharapan, dan memimpin setiap langkah hidup kita, sehingga di setiap keadaan namanya dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat tahun baru 1 Januari 2026. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.